Tata cara memandikan jenazah. 4 kewajiban yang mesti dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal atau mayit. Keempat kewajiban itu adalah memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburkan. 1. Cara minimal memandikan jenazah. Cara minimal memandikan jenazah yang sudah memenuhi makna mandi, dan cukup untuk memenuhi kewajiban terhadap jenazah. Secara singkat, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menuturkan dalam kitabnya Safinatun Najah. Paling sedikit, memandikan mayit adalah dengan meratakan air ke seluruh anggota badannya. Sedikit lebih rinci secara teknis, cara ini dijelaskan oleh Dr. Mustafa Al-Hind dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Yaitu, dengan menghilangkan najis yang ada di tubuh mayit, kemudian menyiramkan air secara merata ke tubuhnya. Bila cara ini telah dilakukan dengan benar dan baik, maka mayit bisa dikatakan telah dimandikan, dan gugurlah kewajiban orang yang hidup terhadap si mayit. 2. Cara sempurna memandikan jenazah sesuai dengan sunnah. Syekh Salim menuturkan cara kedua ini dengan menjelaskan, dan sempurnanya memandikan mayit adalah membasuh kedua pantatnya, menghilangkan kotoran dari hidungnya, mewudukannya, menggosok badannya dengan daun bidara, dan mengguyurnya dengan air sebanyak 3 kali. Secara teknis, Dr. Mustafa Al-Hind menjelaskan cara kedua ini sebagai berikut. Mayit diletakkan di tempat yang sepi, di atas tempat yang tinggi, seperti papan kayu, atau lainnya, dan ditutup auratnya dengan kain. Pada masa sekarang ini, di Indonesia, sudah ada alat semacam keranda untuk memandikan jenazah, yang terbuat dari bahan aluminium atau stainless. Orang yang memandikan, memposisikan jenazah, duduk sedikit miring ke belakang, dengan ditopang tangan kanannya, sementara tangan kirinya, mengurut bagian perut jenazah dengan penekanan, agar apa yang ada di dalamnya keluar. Lalu yang memandikan, membungkus tangan kirinya dengan kain, atau sarung tangan, dan membasuh lubang depan dan belakang si mayit. Kemudian membersihkan mulut dan hidungnya, lalu mewudukannya, sebagaimana wudunya orang hidup. Membasuh kepala, dan muka si mayit dengan menggunakan sabun, atau lainnya dan menyisir rambutnya, bila memiliki rambut. Bila ada rambut yang tercabut, maka dikembalikan lagi ke asalnya, untuk ikut dikuburkan. Membasuh seluruh sisi kanan tubuh, dari yang dekat dengan wajah, kemudian berpindah membasuh sisi kiri badan, juga dari yang dekat dengan wajah. Kemudian, membasuh bagian sisi kanan, dari yang dekat dengan tengkuk, lalu berpindah membasuh bagian sisi kiri, juga dari yang dekat dengan tengkuk. Dengan cara itu, semua orang yang memandikan, meratakan air ke seluruh tubuh si mayit. Ini baru dihitung 1 kali basuhan. Disunahkan mengulangi 2 kali lagi sebagaimana basuhan tersebut, sehingga sempurna 3 kali basuhan. Disunahkan pula mencampur sedikit kapur barus di akhir basuhan, bila si mayit bukan orang yang sedang ihram. Syekh Nawawi, dalam kitabnya, Kashifatus Saja, menuturkan, disunahkan basuhan pertama dengan daun bidara, basuhan kedua menghilangkan daun bidara tersebut, dan basuhan ketiga dengan air bersih yang diberi sedikit kapur barus yang sekiranya tidak sampai merubah air. Ketiga basuhan ini, dianggap sebagai 1 kali basuhan, dan disunahkan mengulanginya 2 kali lagi, seperti basuhan-basuhan tersebut. Berikutnya, siapakah yang boleh memandikan mayit? Masih menurut Dr. Mustafa Al-Hind, bahwa mayit laki-laki harus dimandikan oleh orang laki-laki, dan sebaliknya, mayit perempuan harus dimandikan oleh orang perempuan. Hanya saja, seorang laki-laki boleh memandikan istrinya, dan seorang perempuan boleh memandikan suaminya.